Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman 8 materi Islamisasi dalam ilmu kesehatan. Materi pertama yaitu tentang pengantar Islamisasi dalam ilmu kesehatan. Keutamaan menuntut ilmu sangat penting dan juga sangat besar faedah yang Allah berikan kepada orang yang bertolabul ilmu dengan adab. Yang pertama, niscaya Allah akan mempercepat pemahamannya dalam pembelajaran. Yang kedua, cenderung mudah mengamalkan apa yang dipelajari. Dan yang ketiga, mengamalkan dengan adabnya. Materi kedua yaitu tentang keutamaan ilmu. Ilmu intinya dua, yaitu al-bahsu al-muhaqqaq, yaitu ilmu berdasarkan penelitian yang akurat atau empiris sesuai hukum sebab dan akibat. Yang kedua adalah al-khabar as-shadiq, yaitu ilmu berdasarkan wahyu agar tidak terjebak dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal gaib. Kita butuh informasi dari Al-Quran dan hadis. Itulah pentingnya al-ilmu qoblal qauli wal amal, yaitu sebagai dasar landasan sebelum kita berucap dan sebelum melakukan sesuatu. Materi ketiga yaitu tentang pilar kesehatan masyarakat menurut perspektif Islam. Kaidah-kaidah konsep preventif dalam Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, mencegah segala hal yang mendatangkan bahaya, kerusakan, dan penyakit. Yang kedua, jangan melakukan upaya yang membinasakan yang bersifat merusak, contohnya bunuh diri, narkoba, dan lain-lain. Yang ketiga, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Artinya, senantiasa berupaya untuk melakukan sesuatu yang menyehatkan masyarakat. Dan yang keempat, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa memerintahkan tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan juga orang lain. Contohnya merokok, baik merokok aktif dan pasif. Selanjutnya, upaya kesehatan dalam Islam terbagi 3. Yang pertama, upaya kesehatan promotif, yaitu program pendidikan, contohnya adanya perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang kedua, perlu hidup bersih dan sehat atau suci, contohnya dengan berwudu. Upaya kesehatan yang kedua adalah upaya kuratif, yaitu dengan terapi, contohnya dengan berdoa, bersedekah, dan bersilaturahmi, zikir, dan lain-lain. Upaya kesehatan yang ketiga yaitu upaya kesehatan pemulihan, yaitu dengan pemulihan jiwa dan raga atau rehabilitatif. Contohnya penguatan iman, takwa, yakin kepada Allah bahwa Dia Maha Pengampun. Materi keempat yaitu tentang konsep manusia sehat holistik dalam perspektif Islam. Yang pertama, manusia kuat menurut Islam terbagi 2, yaitu sehat fisik atau jasad dan sehat ruhnya. Gangguan manusia menurut Islam terbagi 2, yaitu penyakit badan dan penyakit hati. Penyebab hati yang rusak ada 3, yaitu pertama karena dosa, yaitu dengan tidak diobati dengan zikir, sholat, silaturahmi, maka akan ada titik hitam di hatinya. Yang kedua, mempertuhankan hawa nafsu, yaitu semakin diperturutkan, semakin jiwanya berpenyakit sehingga perilaku pun rusak. Dan yang ketiga, mempertuhankan benda materi, contohnya itu popularitas, jabatan, dan kekayaan duniawi. Selanjutnya materi kelima yaitu tentang kesehatan nutrisi dalam Islam. Perspektif Islam dalam kesehatan nutrisi terbagi 4. Yang pertama, makan dan minum tidak boleh berlebihan. Terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan Surat Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, gizi buruk karena cara yang haram. Dengan hal tersebut, maka efek doa ditolak dan tidak didengar oleh Allah. Yang ketiga, yaitu rasa syukur atas nikmat dari Allah. Nikmat gizi dari hewan, tanaman, bahkan obat-obatan Allah sudah kasih. Dan yang keempat, yaitu pengaruh nutrisi yang halal dan baik, maka akan berdampak kepada kesehatan jiwa dan mentalnya, serta diterimanya doa-doa. Materi yang keenam, yaitu K3 dalam perspektif Islam. Keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu sebuah upaya untuk mencegah pekerja tidak mengalami kecelakaan di tempat kerja, baik secara hidrostatis maupun secara mental. Biasanya, gangguan diakibatkan oleh bahan kimia, fisika, dan biologi. Terdapat 5 hal yang perlu dilindungi dalam perspektif Islam, yaitu menjaga agamanya, menjaga nyawanya, menjaga akalnya, menjaga keturunannya, dan serta keselamatan harta.
Materi ketujuh tentang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam perspektif Islam. Yang pertama, upaya pencegahan didahulukan daripada upaya untuk mendatangkan manfaat atau pengobatan. Yang kedua, jangan melakukan hal atau perkara apa saja yang membinasakan baik manusia ataupun diri sendiri. Yang ketiga, jangan melakukan kerusakan setelah Allah memperbaikinya, baik kerusakan berupa fisik dan metafisik. Dan jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita maupun orang lain. Selanjutnya, materi terakhir adalah materi tentang kesehatan individu. Kesehatan individu atau personal hygiene di dalam Islam baik ditinjau dari sisi kebersihan dan sisi kesucian. Tujuan dari personal hygiene adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang dan memelihara kebersihan dirinya. Terdapat 5 hal bagian dari kebersihan. Yang pertama, istihadot atau mencukur bulu kemaluan. Yang kedua, khitan. Yang ketiga, mencukur kumis. Yang keempat, mencukur bulu ketiak. Dan yang kelima, memotong kukunya. Sekian pemaparan yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.